Halo, selamat datang di Duo Berisik, berita asik. Nah, Nom, pandemi ini kan ekonomi sangat terpukul. Ya, betul. Bahkan di global. Indonesia sendiri pertumbuhannya diprediksikan di kuartal ketiga ini minusnya 1,1%. Wah, berarti itu kurang banget ya? Iya, kurang minus. Yang awalnya plus kan diprediksi sekian, ternyata minus. Nah, ternyata untuk membantu perekonomian itu ada kontribusi yang bisa dilakukan oleh masyarakat atau orang-orang itu bisa membantu dari hal kecil. Ya, betul sekali. Untuk itu membantu perekonomian negara. Ya. Nah, kalau pengalamanmu sendiri, Nom, sebagai warga negara atau sebagai masyarakat atau sebagai individu lah, apa sih peranmu dalam membantu perekonomian negara ini? Ya, pokoknya kalau aku sendiri sih berpikirnya sederhana aja ya. Kita sebagai seorang individu itu kita merupakan bagian dari perekonomian nasional, bagian unit terkecil. Jadi kalau kita bekerja kemudian bayar pajak, itu kan juga Pajak ya? Ya, pajak itu membantu perekonomian negara karena itu nanti akan digunakan untuk infrastruktur, untuk program-program pemerintah lainnya. Minimal kan gajimu dipotong pajak. Ya. Kemudian bayar STNK. Ya, betul. Terus apalagi itu, misalnya kamu ke restoran atau ke mana dipotong pajak juga. Ya, ada pembayaran. Itu udah kontribusi. Ya, kontribusi. Ya. Itu juga kita belanja, kita jajan itu sebenarnya menggerakkan perekonomian juga karena jangan sampai gini Food. Kita mungkin bekerja nabung terus. Itu nabung tapi kita jarang mengeluarkan uang untuk belanja. Itu kan juga perekonomian jadi mandek. Itu kan kata para ekonom, orang menabung semua itu akan membuat perekonomian stagnan. Ya, karena ekonomi tidak berputar. Ya. Uang juga tidak berputar. Orang lebih suka menyimpan. Ya. Karena ketika menyimpan itu mungkin orang juga membuat keputusan juga sulit di masa pandemi ini gitu. Mereka takut ngambil resiko dan sebagainya, makanya itu sulit berputar. Itu peranmu apa lagi kira-kira? Ini saya kan kadang pergi ke masjid gitu lah ya. Itu ketemu ahli agama, dia bilang kalau saya punya tabungan sebaiknya dibanyakin zakatnya atau sedekahnya. Karena apa? Karena itu juga menggerakkan perekonomian. Karena dalam agama itu kita diminta untuk tidak terlalu banyak menabung. Karena tadi seiring dengan pertumbuhan ekonomi, kalau orang terlalu banyak nabung, semua uang disimpan nggak beli apa-apa, itu kan ekonominya jadi stagnan atau mandek. Gitu. Betul. Nah, kalau aku nih Nom, hal yang nyata tapi paling enak untuk dilakukan itu adalah membuat gerakan untuk belanja di warung tetangga. Oh, gimana itu? Ya, jadi kan gini, kalau ya sekarang kan udah banyak ya retail modern, swalayan dan sebagainya. Cuman Indo kan Semar atau apa gitu ya? Ya, Indo April atau Alfa Juni, banyak lah. Maksudnya hal-hal seperti itu kan berkembang hampir di setiap sudut desa sekarang ada kan. Yeah. Kita tidak bisa pungkiri mereka sangat luas penyebarannya dan itu memang bagus. Cuman efeknya kan warung-warung kecil tetangga itu kan kadang dia jadi ngerasa minder dan tersaingi, ya nggak sih? Ya, kalau menurutku sih memang Indo Semar, Indo April dan sebagainya itu kan mereka secara manajemen penjualan bagus ya, rapi, tertata. Tetapi kan kadang warung tetangga itu nggak kebagian karena semua orang belanja ke situ. Ini Food, kalau aku sih berpandangan bahwa pemilik supermarket itu ketika kita belanja di situ, keuntungannya bisa dibuat pemiliknya itu untuk liburan ke luar negeri. Nah. Tapi kalau belanjanya di warung tetangga, uang yang kita belanjakan bisa buat membantu anaknya sekolah. Betul. Sederhana. Jadi benar. Gerakan di warung tetangga itu kan selain kita membantu orang terdekat, ya kan? Tetangga kan kadang cuman memang mengandalkan hidup dari jualan warung kecil itu ya kan? Yeah. Yang mungkin hanya ya untung sekedar 1.000, 2.000, 500, tapi dikit-dikit yang memang dia kumpulkan dari margin yang sudah dia hitung itu. Nah, bayangin aja misalnya setiap perumahan atau setiap wilayah itu semua orang sudah menyadari gerakan belanja di warung tetangga. Mungkin di tetangga sebelah ada yang jual makanan. Mungkin ada yang jual misalnya kebutuhan bahan pokok. Mungkin ada yang jual ya sekedar perabotan. Tapi seenggaknya kita menghidupi tetangga di paling dekat kita. Sehingga dari kelompok terkecil ini kita bisa membantu perekonomian masyarakat, yang mana ketika perekonomian masyarakat ini berputar, itu mau nggak mau juga akan menimbulkan efek domino untuk akan berupaya meningkatkan perekonomian nasional. Ya itu ya sangat kan? membantu banget. Iya.
kita juga ternyata dari hal kecil itu bisa membantu perekonomian yang lebih Betul. luas lagi Apalagi ya. budaya kita di Indonesia kan saling tolong menolong, gotong royong ya kan. Ya tapi gini Food, soal tolong menolong kadang disalahgunakan dalam arti gini, belanja di warung tetangga bisa ngutang nih. Nah. Kalau di supermarket nggak bisa. Nah kadang ada yang berlebihan dalam berhutang. Cuman kalau bagaimanapun itu bisa menjadi bantalan ekonomi buat para orang yang berhutang itu. Itu bisa merobohkan perekonomian tetangga. Iya kalau hutang. berlebihan, Ya, kalau ya. berlebihan utangnya. Cuman ini ternyata kadang bisa mengurangi angka kriminal juga, Food. Beda kalau misalkan di supermarket kan kita harus punya uang untuk beli. Beda sama warung, kita bisa utang. Itu kan beda banget. Ketika kita mau, kalau semuanya sudah supermarket, kita otomatis mau beli nggak punya duit, gimana yang ngerampok atau apa? Itu bisa. Bisa. Nah kalau dibeda dengan warung tetangga, kita nggak punya duit, kita utang dulu nanti kerja untuk melunasi. Ya boleh lah, Boleh asalkan kayak gitu ya? tetangganya ya memang mengizinkan kan, Ya maksudnya. mengizinkan. Ya sebisa mungkin jangan sampai pinjam atau hutang. Tapi perbandingannya gini loh Nom, misalnya kamu punya 100.000, terus keswalayan, itu akan terasa sedikit, Ya. ya kan? Tapi kamu punya 100.000, belanjanya ke warung tetangga, misalnya ke lontong dia atau warteg lah. Itu akan kerasa banyak sekali. Satu, kita bisa sangat kenyang, sangat bisa beli banyak barang. Kedua, rezekinya kan juga mengalir di tetangga kan, dia juga dapat untung. Nah, bedanya itu coba deh, kamu misalnya punya uang 100.000 terus belanja di warung tetangga, itu akan kerasa sangat banyak dibandingkan kamu 100.000 tapi ke mall. Ya. Parkir aja udah berapa kan kena di situ. 10.000 bisa ya, beberapa jam ya. Dengan adanya gerakan warung tetangga ini, diharapkan kan bisa membantu lah, kan sudah ada lagunya juga di Republik itu kan, Gimana tuh? yang mana mungkin di warung tetangga itu Mana mungkin di warung tetangga. bisa bantu kita lah, tapi ternyata mungkin. Ya, mungkin ya. Dijadiin lagu loh. Oh ya Food, ini soal di warung tetangga itu ada hal yang unik bahwa kadang kita beli sesuatu misalkan ya harga 9.000 atau yang ringan aja lah, harga 900 rupiah. Terus dia nggak punya kembalian 100 perak. Dia kembaliannya pakai permen. Nah, permen. Ya itu Iya, pakai iya. permen. Tapi ketika kita beli ke sana, kita bayar pakai permen, dia nggak mau. Ya, memang ironinya di situ sih. betul. Itu bisa jadi ironi atau mungkin apa ya, distinction atau apa, hal yang kearifan lokal kali ya. Iya. Tapi ya bener sih. Ketika kembalian permen itu juga harusnya tetap nominal, uang ya uang lah ya. Iya. Tapi setidaknya kalau permen mungkin ya membantu dia jualan permen. Iya. Tapi ketika Toh kita seberapa? bayar pakai permen dia nggak mau. Iya. Terus kalau dengan adanya warung tetangga ini, nanti akan banyak hal yang baik itu muncul. Silaturahmi juga terjaga. Ya. Terus kemudian juga bisa menghidupi tetangga. Nah, tetangga itu juga jadi lebih optimis dalam menjalani bisnis dan hidupnya kan. Terus kemudian kalau saya sih tipe orang yang juga nggak terlalu suka memberi orang yang minta-minta. Tapi saya usahakan itu pasti beli orang yang berusaha jualan. Apalagi yang kakek-kakek dan sebagainya nggak usah ditawar kali ya Food ya. Yang kasihan. Ya nggak usah ditawar lah. Jadi lebih baik kita menghargai orang yang usaha itu loh. Jadi itu bisa memberi semangat orang untuk bekerja dan ya ekonomi nasionalnya akan bergerak kalau semua orang produktif loh. Jangan mengandalkan minta-minta dan sebagainya karena ya itu kan juga nggak baik kan. Ya kalau minta-minta sih menurutku itu kita misalkan ngasih nggak apa-apa Nggak sih. apa-apa. Tapi kita seperti memberi ikan sehari. Iya. Beda sama kalau kita berbelanja di warung tangga, kita seperti memberi ikan dan kailnya. Dia bisa untuk mencari uang sepanjang harinya. Baiklah Nom, thank you Nom. Dan memang ekonomi nasional sedang terpuruk, tapi kita harus semangat dan kita juga harus menyemangati tetangga. Kalau ibarat pepatah, datang ke warteg, pulang warek. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.